Untuk mulai liga sendiri, nah ini gua ada informasi, tapi gua memegang etika karena yang bersangkutan mengatakan jangan di-share dulu kapan. Tapi yang jelas ya, selamat hari Sabtu, sahabat sepak bola di seluruh Indonesia dimanapun lu lagi nonton podcast ini. Di edisi kali ini gue akan kombinasi ya, bahas bola dari lokal, dari tanah air, dan juga dari luar negeri, dari lebih tepatnya dari Liga Inggris, lebih tepatnya lagi dari eh, EFL atau Championship Division ya. Jadi kita tahu semua Burnley baru aja comeback ke Premier League. Jadi gua akan bahas dua itu. Yang dari internasional, dari lokal, mungkin gua akan awali dulu dari tanah air ya. Jadi ada dua informasi yang mau gue share di sini. Pertama terkait atau update terkait dengan jadwal playoff memburu tiket Champions League Asia dan juga AFC Cup. Ya, di video gue, mungkin beberapa video gue kemarin, gue sempat menginformasikan playoff itu kemungkinan digelar sebelum Lebaran. Ya, tapi ternyata dari update terakhir itu tidak dimungkinkan, terlalu mepet, dan akhirnya diputuskan kemungkinan besar bulan Mei. Nah, jadi kita belum tahu nih untuk AFC Cup-nya. Kalau Champions League kan udah tahu ya, antara Bali dan juga PSM. Nah, untuk AFC Cup masih menunggu lagi-lagi peringkat 2 musim ini. Kalau Persib yang nomor 2, maka tidak ada playoff. Karena otomatis Persib yang lolos. Karena musim lalu kan dia juara 2 juga, peringkat kedua. Jadi Persib lawan Persib udah pasti Persib. Tapi kalau Persija yang peringkat kedua musim ini, maka dipastikan ada playoff untuk mendapatkan tiket AFC Cup, yaitu mempertemukan antara Persib Bandung runner-up musim lalu dan Persija Jakarta runner-up musim ini. Kalau Persija yang peringkat kedua, ya saat ini mereka tertinggal 2 poin dari Persib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mulai liga sendiri, nah ini gua ada informasi, tapi gua memegang etika karena yang bersangkutan mengatakan jangan di-share dulu kapan. Tapi yang jelas setelah playoff. Nah, gua hanya bisa mengatakan itu. Playoff itu tadi kan Mei ya, playoff Champions League dan juga AFC Cup. Jadi artinya setelah bulan Mei ya. Gua sekali lagi memegang janji, gua tidak bisa membocorkan, cuman pokoknya setelah bulan Mei. Nah, itu jadi buat dan ini juga menjadi topik gua sebenarnya. Karena kemarin atau di video gua terakhir ketika ngobrol sama Akmal Marhali, dia sebenarnya juga sudah menekankan ini salah satu PR yang sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat oleh PSSI dan PT LIB sebagai operator. Apa itu? Selain memilih atau memastikan tanggal atau bulan dimulainya Liga 1 musim depan, seharusnya jadwal udah bisa dikeluarkan juga. Karena toh liga-liga tim-tim yang berlaga kan sudah pasti. Ya, 18 tim yang sekarang ini juga pasti akan bermain nanti musim depan karena nggak ada promosi dan degradasi. Demikian juga 28 tim yang ada di Liga 2, dan bahkan Liga 3 gua nggak terlalu ngikutin ya. Jadi intinya Liga 1 dan Liga 2 ini kan timnya udah jelas. Jadi musim depan harusnya udah langsung bisa disusun jadwal, dan juga konsolidasi dengan pihak keamanan, karena ini yang paling penting ya. Jadi izin ini sangat-sangat krusial untuk memastikan pertandingan bisa berlangsung dengan tepat waktu ya, dengan sesuai dengan schedule supaya nggak mundur-mundur, dan juga bisa lebih diantisipasi dari segi broadcasting, kemudian juga keamanan, bahkan juga turunannya juga persiapan teknis ya, seperti venue, nyewa lapangan, dan juga tiketing dan seterusnya. Jadi ini sih soal sepak bola tanah air kita ya. Nah, sekarang kita ke tanah Inggris, tanah Britania Raya. Jadi mungkin gue yakin sebagian dari lu udah tahu ya kalau Burnley berhasil kembali ke kasta mereka ya, ke Premier League. Kenapa gue mengatakan demikian? Karena sebenarnya Burnley ini adalah tim yang apa ya, kalau pesawat itu low cost carrier sebenarnya. Jarang pemain bintang di sana, tapi ya prestasi mereka sebenarnya cukup stabil, dan ini dibuktikan dengan, jadi manajemennya bagus kalau menurut gue ya. Jadi mereka musim lalu pun mereka terdegradasi itu hanya beda terpaut 3 poin dari peringkat 17, 20 ya, benar. Ya, ini kalau kita lihat musim lalu itu mereka finish di peringkat 18. Ya, peringkat 18.
Kemudian kalau kita lihat di atasnya persis itu ada Leeds. Nah, Leeds United 38, Burnley 35 gitu. Jadi sebenarnya mereka musim lalu tuh hampir selamat ya, tapi ternyata kepleset, tapi hanya butuh satu musim buat Burnley dengan menyisakan 7 bahkan pertandingan sudah memastikan tiket promosi. Dan salah satu alasan keberhasilan mereka adalah menurut gue pemanggilan dari atau pemilihan Vincent Kompany sebagai nakodanya Burnley ya. Jadi dia meninggalkan Anderlecht, kemudian menerima tantangan tersebut dan berhasil dengan menyisakan 7 laga. Dan kebetulan gue bawain EFL juga pertandingan ini di TVRI, match per match, week in week out, dan memang EFL ini sebenarnya cukup menarik ya. Artinya boleh dibilang EFL ini seperti KW satunya IPL. Dalam hal gini, jadi banyak pemain itu yang kalau di Premier League gak dapat minute play atau masih sangat muda, itu kemudian mereka dipinjamkan ke tim-tim di EFL ya untuk mendapatkan minute play. Nakamba misalnya di Aston Villa, kemudian kalau dulu itu ada Tammy Abraham di Aston Villa juga, waktu itu di Aston Villa malah ya, karena dia dipinjamkan ke Aston Villa. Kemudian siapa lagi, banyak lah, Chotbury juga dari Leicester juga ada di EFL sekarang ya, banyak lah pokoknya, gue lupa nyebutin satu-satu ya. Nah jadi itu satu. Kedua juga kita lihat buat magangnya para pelatih muda. Nah jadi kalau menurut gue nih apa ya, hierarki pelatih-pelatih ini mungkin ada baiknya kalau dia masih baru, sebagai kayak Carrick kan di Middlesbrough ya. Jadi tuh menurut gue memulai karirnya dulu di EFL itu lebih bagus ketimbang langsung buru-buru ke IPL ya, karena ya biar mendapatkan gemblengan yang ringan dulu. Pressure-nya kan nggak sebesar di IPL. Nah dan ternyata kita lihat Vincent Kompany berhasil setelah merombak timnya di musim panas kemarin. Di awal-awal, nah ini yang menarik ya. Di awal-awal memang Burnley agak struggling ya di pertandingan pertama. Dia menang tipis kalau nggak salah lawan Huddersfield ya. Kemudian di pertandingan kedua mereka seri dari Luton Town dan kemudian kalah di pertandingan ketiga lawan Watford. Tapi setelah apa yang membuat Burnley itu tetap konsisten bisa lolos? Kalau kita lihat performanya juga sangat luar biasa, dalam arti penguasaan bola dan seterusnya ini memang benar-benar dominan. Itu karena mereka konsisten dengan gaya main mereka, gaya main yang sebenarnya sudah sempat di-hints oleh Pep Guardiola ya. Jadi apa namanya, tiki takanya championship lah, kira-kira itu arti yang mau dibilang ya. Ini disampaikan ketika mereka bersua di FA Cup ya, walaupun Burnley kalah 6-0, tapi gaya permainan dari Burnley ini sangat dominan, berusaha untuk menguasai ball possession, karena kan filosofinya sederhana, kalau lu menguasai bola maka lawan nggak mungkin mencetak gol kan itu. Dan itu diterapkan oleh Kompany di Burnley dengan sangat konsisten, sehingga setelah dia kalah di pertandingan ketiga, kemudian dia mulai bangkit, mulai mendapatkan ritmenya. Dan setelah bulan November kalau nggak salah ya, bulan November awal mereka memang sempat kalah 5-2 dari Sheffield United ya, ini juga yang tim calon promosi. Kemudian dia tidak terkalahkan selama 16 pertandingan ya. 16 pertandingan. Jadi sejak berapa tuh? Pokoknya sejak November itulah mereka nggak kalah. Dan termasuk juga mencatat 10 kemenangan beruntun. Jadi setelah kalah 5-2 dari Sheffield di bulan November, mereka mencatat 10 kemenangan beruntun dan sampai dengan detik ini tidak terkalahkan. Ini salah satu kunci mereka ya. Jadi main ball possession, kemudian juga efektif, sehingga torehan gol mereka juga sangat luar biasa ya. Paling banyak ngegolin dan paling sedikit kebobolan, 76 gol paling banyak, dan kemudian kebobolan 30 paling sedikit gitu. Nah, selain itu juga faktor kandang ini memegang peranan penting, karena rekor di kandang mereka sangat luar biasa, tidak terkalahkan, 14 kali menang, 6 kali imbang ya. Walaupun rekor away mereka juga tidak terlalu timpang, mereka hanya kalah 2 kali away ya. Jadi faktor kandang ini memegang peranan penting, dan juga itu tadi defender ya, karena
musim ini mereka itu luar biasa pertahanannya. Bukan hanya soal nggak kebobolan 30, tapi sangat konsisten. Jadi hanya 4 kali mereka kebobolan lebih dari 1 gol. Ya, yaitu waktu lawan Blackpool 3-3, waktu lawan Burnley mereka kebobolan 2 tapi menang 4-2 nih, teman-teman. Lalu kemudian seri lawan Rotherham 3-3 dan tadi yang 5 November yang kalah dari Sheffield United 5-2. Nah, kemudian juga faktor lain walaupun ini tidak signifikan, jadi tersingkirnya mereka dari FA Cup beberapa waktu lalu dari City sebenarnya ini membuat mereka juga semakin tajam. Sebenarnya udah tajam. Beda poinnya waktu kalah dari City udah jauh. Tapi ketika mereka tersingkir dari City, akhirnya mereka bisa lebih mengaccelerate tiket lolos ke IPL musim depan ya. Nah, ini artinya apa? Kenapa mereka bukannya santai aja atau apa? Karena berkali-kali gue sempat bilang ya, jadi ada 2-3 keuntungan kalau lu bisa memastikan tiket promosi itu lebih cepat. Pertama, tentunya lu bisa ngasih pertandingan sisa itu untuk pemain-pemain yang minute play-nya kurang. Nah, ini kan bagus untuk persiapan nanti musim depan kan, supaya pemain itu tidak ya siap juga lah sebagai pemain cadangan, competitiveness levelnya ada. Lalu kedua, lu udah bisa langsung menyusun proyek musim depan. Jadi udah tahu lu akan main di Premier League. Sementara kalau masih lama atau masih belum pasti belum pasti promosi, tentu lo kan harus nunggu dulu ya, walaupun bisa aja sih persiapkan, tapi kan takutnya kan nggak bisa, you never know gitu loh ya, apalagi kalau playoff ini kan juga harus butuh waktu lagi, jadi lu fokus masih di situ dulu. Kalau sekarang lu udah bisa langsung fokus proyeksi ke musim depan promosi di Premier League ya. Dan yang ketiga, lu bisa beli pemain lebih cepat, artinya kan ada layer kedua atau ketiga pemain-pemain pasarnya tim-tim kecil lah ya, tim-tim kecil baik yang di Liga Premier yang sedang berjuang maupun tim yang akan promosi, ini kan pasarnya sama. Nah, sekarang Burnley adalah satu tim yang udah pasti berani untuk mencoba untuk mendekati pemain tersebut atau siapapun yang tuju, dengan iming-iming bahwa kita akan main di IPL dengan uang yang sudah mereka proyeksikan. Nah, ini juga mereka sudah bisa kalkulasi tuh. Kalau nggak salah tuh promosi itu sudah mereka akan dapat kurang lebih minimal 100 juta pound ya. Jadi ini luar biasa, mungkin 1,5 atau 1,6 triliun. 15 atau 16 triliun. Bukan 1,15 atau 16 triliun. Jadi ini yang uang yang sangat besar yang tentunya mereka udah langsung berani membeli pemain. Jadi mereka bisa lebih dulu untuk mempersiapkan, intinya itu sih untuk musim depan. Ini kelebihannya. Nah, satu ada memang sempat media-media di Inggris gue baca Burnley itu diambang untuk memecahkan rekor Leicester. Leicester waktu promosi 2013-14 itu mencetak 100 poin lebih, 102 lebih tepatnya. Nah, Burnley saat ini poinnya masih di angka 87. Jadi butuh 13 poin lagi untuk menembus angka 100. Tapi menurut gue ini nggak penting. Yang penting adalah bagaimana mereka tiket lolos promosi udah didapat, kemudian juga bisa menyusun financial projection untuk musim depan dan mulai melakukan bongkar pasang pemain. Ya, siapa yang kira-kira akan tetap di sana, siapa yang akan dibuang, siapa yang diincar atau dibeli dan seterusnya. Nah, ini sih. Jadi sekali lagi itu dia video gua kali ini. Ada tadi di awal soal jadwal playoff Champions League, calon wakil Champions League Asia dari Indonesia, dan juga Liga Indonesia akan mulai nanti ya, pertengahan tahun lah pokoknya kisi-kisinya. Dan yang kedua tentunya comebacknya Burnley. Sekali lagi selamat buat Burnley dan juga congratulations buat tim-tim Indonesia nanti yang akan bertarung di playoff. May the best win. Thank you ya. Ciao.